Halo kawan-kawan budiman, perkenalkan saya Arif Setiawan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Komunikasi, Angkatan 2023 Universitas Andalas. Kali ini kita akan membahas tentang logika, ilmu pengetahuan, dan juga bahasa dengan dosen pengampu kita, Mr. Taufan. Sebelum kita membahas keterkaitan antara logika, ilmu pengetahuan, dan bahasa, marilah sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu masing-masing dari subjeknya. Pertama, kita akan membahas mengenai logika. Logika adalah jalan pikir yang rasional, dan itu sangat berdampingan erat dengan kebenaran. Kenapa kita kaitkan logika dengan kebenaran? Karena agar tidak terjadinya kesalahan kita dalam berpikir, atau dalam ilmu logika itu disebut dengan fallacy. Aristoteles mendefinisikan bahwa kebenaran adalah penyesuaian antara pikiran dan realita. Dan itu bukanlah suatu hal yang subjektif, melainkan kebenaran adalah suatu hal yang mutlak atau bersifat objektif. Tidak bisa disangkal bahwa sekarang banyak dari kita yang menggunakan logika mistik. Apa sih itu logika mistik? Logika mistik adalah logika yang beralaskan suatu kepercayaan tertentu, bukan berdasarkan bukti ataupun berdasarkan data yang bisa kita panca inderakan atau yang bisa kita definisikan. Logika yakni cara berpikir seseorang untuk mendapatkan suatu kebenaran. Bagaimana cara seseorang bisa mendapatkan suatu kebenaran, yakni dengan menanyakan sesuatu di dalam pikiran kita dan memikirkannya secara matang. Cara yang paling simpel untuk mengemukakan logika, yakni dengan silogisme. Silogisme adalah mengambil kesimpulan yang rasional berdasarkan logika. Contoh dari silogisme yakni, kita contohkan semua manusia pasti suatu saat akan mati. Saya adalah manusia. Silogisme atau kesimpulannya yakni, saya suatu saat pasti akan mati. Sekarang kita masuk ke dalam ilmu pengetahuan. Poin yang kedua. Ilmu pengetahuan memiliki arti ilmu tentang mempelajari perihal tertentu secara sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan yang teruji sebagai pemahaman manusia mengenai alam semesta. Ada 3 definisi penting dalam ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dari buku ini, Madilog, buatan Tan Malaka. Mohon izin. 3 definisi pentingnya yakni, yang pertama, accurate thought, yakni cara pikir yang akurat, tepat, atau suatu paham yang nyata. Yang kedua yakni organization of facts. Organization of facts, penyusunan bukti. Suatu keilmuan tidak bisa didapatkan hanya dengan diterka-terka ataupun hanya dengan perasaan. Tidak bisa. Keilmuan bisa didapatkan dengan penyusunan berbagai macam bukti yang akurat, sehingga berawal dari sebuah hipotesis, kemudian menjadi sebuah teori yang belum dipatenkan, dan kemudian menjadi sebuah definisi suatu keilmuan itu sendiri. Yang ketiga yakni simplification by organization. Maksudnya adalah penyederhanaan dari yang umum, dari yang general. Jika kita mendapatkan berbagai macam teori mengenai suatu keilmuan tertentu, maka kita harus mengambil kesimpulan untuk mematenkan apa sebenarnya keilmuan tersebut. Bagaimana cara kita mengambil kesimpulan? Yakni dengan membuang semua detail yang tidak penting dan dengan bukti serta data-data yang akurat, sehingga kita memasukkannya dan mendapatkan suatu penyederhanaannya. Ketiga definisi mengenai ilmu pengetahuan tadi saling berhubungan, saling berkaitan satu dengan yang lainnya, saling tambah menambah, isi mengisi, sehingga akhirnya mendapatkan sebuah kepastian dan ketentuan. Baik, poin ketiga. Sekarang kita akan masuk ke dalam bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang manusia untuk berkomunikasi sesamanya dengan menggunakan tanda, kata, dan juga gerakan. Ilmu yang mengkaji mengenai kebahasaan ini disebut dengan ilmu linguistik. Baik, tadi sudah kita jabarkan dahulu masing-masing subjek dari ilmu pengetahuan, logika, dan juga bahasa. Sekarang, apa sih keterkaitan antara 3 poin tersebut? Apa sih keterkaitan antara logika, ilmu pengetahuan, dan juga bahasa? Nah, ilmu pengetahuan dapat dinyatakan suatu ilmu pengetahuan jika menggunakan logika dalam mendefinisikannya. Suatu keilmuan pasti menggunakan logika dalam mempelajarinya. Mulai dari terjadinya suatu ilmu pengetahuan itu, bahkan dalam pembelajarannya sangat berkaitan erat dengan adanya logika.
atau bisa disebut berpikir yang rasional sehingga menghasilkan suatu kebenaran. Semua ilmu yang ada di dalam semesta ini pasti menggunakan logika untuk mempelajarinya. Sebagaimana contohnya yakni elemen dalam alam ini yang berawal hanya dari 4, yakni air, api, tanah, dan udara, sekarang sudah banyak sekali jumlahnya, sudah banyak sekali pecah-pecahannya. Dikaji secara lebih lanjut menggunakan logika dan ilmu pengetahuan yang sudah ada, sehingga 4 elemen awal tersebut, elemen alam, didapatkan lagi elemen selanjutnya yang telah terdefinisi. Namun, bagaimana cara kita mengkomunikasikannya? Bagaimana cara kita memberitahu ke orang lain apa yang ada, apa gagasan yang ada di dalam pikiran kita ini kepada orang lain tanpa menggunakan adanya bahasa, tanpa menggunakan adanya tanda-tanda, tanpa menggunakan adanya perkataan, kata-kata, atau tanpa menggunakan gerakan. Pasti mustahil rasanya jika kita memberitahu kepada orang lain mengenai gagasan yang berada di dalam pikiran kita. Nah, maka dari itulah diciptakan adanya bahasa. Bahasa sangat penting untuk dipelajari. Karena apa? Karena agar kita bisa memberitahu apa yang kita gagaskan sehingga tidak terjadinya miscommunication atau mungkin bahasanya kesalahan dalam menerjemahkan. Ibaratkan saya berbicara A, lawan bicara saya menganggap itu B. Nah, maka itu kita harus mempelajari adanya bahasa. Juga dengan adanya bahasa kita bisa mempelajari sopan santun, etika, dan juga tata cara dalam menulis, menggunakan body language, atau mungkin tanda-tanda yang bisa dikomunikasikan bersama lawan bicara kita. Begitulah bahasa sangat diperlukan dalam logika maupun ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan dengan ilmu pengetahuan serta bukti yang sudah akurat agar orang lainnya dapat mencerna apa yang kita gagaskan. Baiklah, cukup sekian apa yang sudah kita bahas pada kali ini. Sekarang saya sedang berada di asrama. Terima kasih sudah menonton teman-teman semua. Saya sangat bersyukur atas perhatiannya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sia.